Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Hai, perkenalkan saya Haslinda Simangunsong, NPM 19.53313-003. Saya kuliah di Universitas Taman Siswa Padang dengan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, di sini kita masuk pada tema pembahasan kita, dampak lingkungan dari berbagai praktik pengelolaan pertanian konvensional versus organik. Di sini kita ada pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasan kita ini terdiri dari 6 poin. Poin yang pertama, pertanian organik. Poin yang kedua, masalah tentang analisis perbandingan. Poin yang ketiga, karakteristik biofisik dan ekologi tanah. Poin yang keempat, keanekaragaman hayati. Poin kelima, penggunaan energi dan emisi GRK. Dan poin terakhir, poin keenam, kendala penerapan organik agrikultur. Welcome to pembahasan. Yuk, ditonton terus ya videonya. Pembahasan poin pertama, pertanian organik. Pertanian organik. Apa sih pertanian organik itu? Kira-kira seperti apa sih pertanian organik itu? Nah, pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Beberapa tanaman Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan dengan teknik tersebut adalah padi, hortikultura yang meliputi tanaman sayur, buah, bunga, dan tanaman obat. Nah, contohnya seperti brokoli, kubis merah, jeruk, dan lain-lain. Di tanaman perkebunan, contohnya juga ada seperti kopi, teh, kelapa, dan lain-lain. Dan juga bisa rempah-rempah. Seperti apa sih pengolahan pertanian organik itu? Pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan pelindungan. Yang dimaksud dengan prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Nah, artinya pengolahan pertanian organik ini seperti tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia ini saling terhubung agar bisa mengolah seperti itu. Nah, semisalnya di antara tanah, tanaman, hewan, dan bumi dan manusia ini ada yang terputus, maka pengolahan tersebut akan mengalami kendala. Pertanian organik juga harus didasarkan pada siklus dan sistem ekologi kehidupan. Pertanian organik juga harus memperhatikan keadilan baik antar manusia maupun dengan makhluk hidup lain di lingkungan. Untuk mencapai pertanian organik yang baik, perlu dilakukan pengelolaan yang berhati-hati dan bertanggung jawab melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, berarti saat kita melakukan pertanian organik, kita itu juga harus berhati-hati. Kita harus mikirkan bagaimana agar pertanian kita ini jangan sampai gagal gitu, jangan sampai rusak. Karena kalau misalnya gagal, pasti kita rugi. Nah, sebaiknya kita harus berhati-hati agar hasil dari bertani kita itu dapat memuaskan. Menurut IFOAM, pertanian organik harus dipandu oleh 4 prinsip. Nah, di sini menurut IFOAM ada 4 prinsip. Yang pertama, kesehatan. Pertanian organik harus menopang dan meningkatkan kesehatan tanah, tumbuhan, hewan, manusia, dan planet sebagai satu dan tak terpisahkan. Yang kedua, ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Peningkatan materi organik tanah, bekerja dengan mereka, meniru mereka, membantu melestarikannya. Yang ketiga, keadilan. Pertanian organik harus dibangun di atas kapal hubungan yang memastikan keadilan terkait dengan lingkungan bersama dan peluang hidup. Yang keempat, perhatian. Pertanian organik harus dikelola dengan cara yang berhati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan.
Nah, dalam bertani organik, kita harus memegang yang 4 ini, seperti kesehatan, ekologi, keadilan, perhatian. Karena yang 4 ini menurut IFOAM adalah panduan untuk bertani organik. Filsafat organik. Nah, di sini ada tujuan untuk pertanian organik, yaitu filsafat organik. Filsafat organik bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam, kepedulian terhadap flora dan fauna lokal. Seperti tujuan pertanian organik seringkali kurang dipahami oleh konsumen dan pembuat kebijakan. Seperti yang dinyatakan oleh FAO, bukti menunjukkan bahwa pertanian organik dan pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga membangun sistem pangan yang menghasilkan sendiri dan keterhubungan antar kawasan lindung. Berarti di filsafat organik ini, mereka juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam, seperti melindungi flora dan fauna tadi. Wujud dari kepedulian tersebut ada gitu. Kita masuk pada pembahasan kedua, masalah tentang analisis perbandingan. Seringkali, pendekatan yang berbeda terhadap analisis sistem pertanian diterapkan oleh para ahli yang berbeda, membuat perbandingan temuan menjadi sulit. Ini terutama benar berkaitan dengan bagaimana batas-batas sistem pertanian didefinisikan. Misalnya dalam menghitung energi dalam pakan ternak atau bahan kimia pertanian. Haruskah kita mempertimbangkan energi yang dikeluarkan oleh transportasi? Dalam globalisasi, waktu lepas di mana komoditas melakukan perjalanan dari benua ke benua, pertanian seperti tidak dapat diabaikan. Selain itu, sistem pertanian mungkin memiliki karakteristik geografis, iklim dan tanah yang berbeda, tanaman yang berbeda, sistem rotasi yang berbeda, baik dalam spesies tanaman dan waktu dan jenis masukan yang berbeda. Membandingkan efisiensi mungkin tidak sesederhana itu juga dalam percobaan yang sama. Misalnya, Gail van der Al pada tahun 2010. Dia pernah melaporkan bahwa sistem organik yang menumbuhkan alfalfa setengah efisien dibandingkan dengan sistem konvensional saat menggunakan pengolahan tanah, dan memiliki sepertiga dan efisiensi sistem konvensional di mana tidak ada pengelolaan tanah. Tetapi fakta bahwa penulis memperhitungkan semua biji-bijian, termasuk jagung dan kedelai, yang digunakan secara langsung untuk konsumsi manusia, sedangkan alfalfa tidak dapat dipertanyakan. Dan pada kenyataannya, seperti yang dikatakan penulis dengan benar, yaitu Gail van der Al pada tahun 2010, hal ini karena menurut Food skenario, alfalfa biomasa hanya dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia dan efisiensi konversi energi hijauan menjadi penambahan berat badan oleh ternak. Apakah kita menganggap bahwa jagung, kedelai, dan gandum akan digunakan untuk produksi ternak daripada konsumsi langsung manusia? Efisiensi konversi energi serupa oleh peternakan akan diterapkan. Ini menghasilkan sekitar 87% output energi yang lebih rendah dari sistem biji-bijian, mirip dengan hasil energi alfalfa. Ini adalah pertimbangan penting untuk diingat karena dalam sistem pertanian organik, nilai tanaman harus dipahami dan keseluruhan sistem pertanaman yang dapat menjangkau beberapa tahun. Lanjut, kita masuk pada pembahasan ketiga, karakteristik biofisik dan ekologi tanah. Kita bahas biofisik terlebih dahulu. Apakah itu lingkungan biofisik? Lingkungan biofisik yaitu lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen biotik merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Kualitas lingkungan biofisik dapat dikatakan baik jika interaksi antara kedua komponen berlangsung dengan seimbang, yang mana artinya komponen biotik dan abiotik ini serasi seperti itu. Sebagai contoh, hutan sebagai sumber daya lingkungan mempunyai keterkaitan dengan faktor lingkungan hidup lain. Hutan memberikan adil besar bagi kesehatan dunia.
Oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan di hutan sangat diperlukan oleh orang banyak karena diindikasikan dengan suhu global yang kotor karena tidak adanya alat untuk menyaring udara dan terjadinya erosi di hulu sungai mengakibatkan banjir atau lupaan debit air sungai bagian hilir. Kemudian baru orang akan memulai berpikir pentingnya hutan tersebut. Nah, di sini maksud yang terakhir ini hutan itu sangat penting seperti itu. Dia memberikan sebuah keadilan besar bagi dunia. Karena oksigen dihasilkan tumbuh-tumbuhan di hutan. Hutan yang lebat bisa menghasilkan oksigen yang baik pada suhu global kita, yang mana suhu global kita ini terlalu banyak seperti udara kotor seperti itu. Nah, di sini di terakhir ini ya ada terjadinya erosi di hulu sungai mengakibatkan banjir. Nah, berarti di sini terlalu banyak permasalahan hutan seperti penebangan hutan secara bebas, membuang sampah sembarangan. Jadi, akibatnya hutan kita itu semakin berkurang seperti itu. Sementara kita sangat membutuhkan hutan gitu. Dalam uji coba 12 tahun di Maryland, Tesdalit al. pada tahun 2007 menemukan bahwa pertanian organik dapat memberikan manfaat tanah jangka panjang lebih besar daripada pertanian konvensional tanpa pengolahan tanah, meskipun pengolahan tanah digunakan dalam pengolahan organik. Kekurangan dari sistem organik adalah kesulitan dalam mengendalikan gulma. Dijelaskan oleh penulis oleh sejumlah faktor seperti rotasi tanaman yang pendek dan sisa tanaman yang tersisa. Tesdalit al. pada tahun 2007 dan Kevigelit al. pada tahun 2008. Namun, penulis berpendapat bahwa meskipun pengendalian gulma buruk, sistem organik meningkatkan produktivitas tanah secara signifikan yang diukur dengan hasil jagung dan uji keseragaman yang dilakukan di wilayah Atlantik Tengah Amerika. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa penyediaan integren yang cukup untuk jagung dan pengendalian gulma pada jagung dan kedelai merupakan tantangan terbesar untuk mencapai hasil yang setara antara sistem pertanian organik dan konvensional. Ini menurut Kevigelit al. pada tahun 2007. Nah, apakah ekologi tanah itu? Ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya gitu. Artinya ekologi ini lingkungan dengan makhluk hidup, di sebaliknya makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sedangkan ekologi tanah adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam sistem tanah. Seperti yang digambar ya. Yang di atas itu adalah ekologi tanah, sedangkan yang di bawah itu adalah kualitas tanah untuk tumbuh tanaman. Tanah merupakan media tempat tumbuh tanaman yang mengandung sebagian besar kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman. Tanah mengandung kelembapan, suhu, udara yang sesuai bagi kehidupan jasad pengurai atau mikroorganisme, yang mampu menguraikan jasad hidup seperti bangkai, sisa panen menjadi mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah yang subur ditandai dengan keberadaan mikroorganisme di dalam tanah sebagai pengurai bahan organik yang terpenting untuk menjaga kesuburan tanah. Tanah yang rusak ditandai dengan kemampuan menahan air dan hara menurun, kerusakan sifat kimia pH, derajat keasaman, dan KPK atau kapasitas pertukaran kation atau kemampuan menukarkan hara. Aktivitas makhluk hidup terutama mikroorganisme berkurang, kemampuan memberikan hasil persatuan luas rendah, bahkan tidak memberikan hasil apapun. Menurut saya sendiri, ini tanah yang subur ini seperti tanah kalau kita tanam sayur-sayuran, itu tanahnya itu lebih seperti agak gelap dia ya. Sedangkan kalau tanah yang tidak subur itu lebih banyak di gurun arah sih, tanahnya yang agak keras seperti itu, tanah liat, tanah merah. Lanjut, kita masuk pada pembahasan keempat, keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati, apa sih keanekaragaman hayati tersebut? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Nah, di gambar tersebut ya, di gambar di dalam PPT
Ada seperti hewan, ada seperti ular, kadal, tupai, gajah, ada juga bunga, banyak ragamannya seperti itu. Nah, itu mencerminkan dari sebuah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Nah, berarti di keanekaragaman hayati ini, keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna. Bisa aja dia satu spesies seperti burung, tapi berbeda warna, berbeda ukuran, berbeda bentuk. Tapi satu spesies, berarti termasuk dalam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem, sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem. Ini menurut Rahayu pada tahun 2016. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Wah, ini nih, Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia loh sebagai salah satu negara yang disebut dengan mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Catatan Pahlewi ya pada tahun 2017. Pertanian organik dan keanekaragaman hayati. Ini menurut Clark al. pada tahun 2007, Hive Onen pada tahun 2007 dan Hayes pada tahun 2010. Mereka mengemukakan bahwa pertanian organik umumnya dikaitkan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi terkait dengan flora dan fauna. Keanekaragaman hayati dan lanskap. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa heterogenitas lanskap merupakan faktor kunci dalam mempromosikan keanekaragaman hayati di lanskap agribudaya. Sistem pertanian organik menghasilkan lahan yang lebih besar dan kompleksitas pertanian dari pertanian menggunakan sistem non-organik di Jerman. Di sini Gabriel pada tahun 2006 atau 2010 menemukan bahwa spesies tanaman dalam pertanian organik gandum memberikan kontribusi terbesar terhadap total kekayaan spesies pada skala meso atau yang disebut dengan antar ladang dan makro antar wilayah. Karena heterogenitas lingkungan di Roll of Dan Smith pada tahun 2006 berpendapat bahwa pertanian organik dengan pengecualian pestisida dan rotasi tanaman yang lebih lama dapat pada skala lanskap meningkat heterogenitas habitat dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dan pengendalian hama. Salah satu ciri utama intensifikasi pertanian adalah meningkatkan spesies dalam proses produksi yang mengakibatkan penurunan jumlah spesies tanaman dan ternak yang mengarah ke pertanian monokultur dan intensif. Di sini ada juga menurut Barberia pada tahun 2002 berpendapat bahwa pengolahan gulma harus ditangani dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan integrasi yang mendalam dengan praktik budaya lainnya sehingga dapat mengoptimalkan kontrol sistem secara keseluruhan. Lanjut pada pembahasan poin kelima, penggunaan energi dan emisi GRK. Nah, efisiensi energi. Pertanian organik telah dilaporkan memberikan rasio input atau output energi yang lebih. Alasan utama untuk efisiensi yang lebih tinggi dalam kasus pertanian organik adalah A. Kurangnya input pupuk and sintetis yang memerlukan konsumsi energi tinggi dan untuk produksi dan transportasi dan dapat mencapai lebih dari 50% dari total masukan energi. Yang B. Masukan rendah dari pokok mineral lainnya, misalnya P, K, penggunaan lebih rendah dari sangat konsumtif energi bahan makanan atau konsentrat, dan C. Larangan pestisida dan herbisida sintetis.
Nah, di emisi GRK-nya, kontribusi pertanian terhadap emisi CO2 berasal dari konsumsi energi dalam bentuk minyak dan gas bumi. Keduanya secara langsung misalnya pekerjaan lapangan, mesin, dan tidak langsung. Maksudnya gini, seperti secara langsung itu seperti pekerjaan lapangan dan mesin, dan secara tidak langsung seperti produksi dan pengangkutan pupuk dan pestisida. Perubahan ekologi tanah juga dapat menyebabkan pelepasan karbon ke atmosfer. Deforestasi merupakan penyumbangan penting untuk penyebaran CO2 yang terjadi ketika lahan hutan dihilangkan dan menyediakan lebih banyak lahan dan menanam tanaman. Emisi NH4 berasal dari ternak, terutama dari fermentasi enterik, tetapi juga dari kotoran dan persawahan. N2A terutama berasal dari tanah atau denitrifikasi dan lebih sedikit dari kotoran hewan atau IPCC pada tahun 2007. Di sisi lain adalah mungkin untuk mengurangi emisi karbon langsung dan tidak langsung dan mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian. Irigasi yang dipompa dan tenaga mekanik menyumbang sebagian besar energi yang dimasukkan dalam pertanian. Juga disarankan bahwa pertanian organik dapat menyumbangkan digester biogas menghasilkan metana untuk keperluan rumah tangga dan komersial. Ini menurut Pretel pada tahun 2002, Hansonet pada tahun 2007. Teknologi ini bagaimana tidak terbatas pada manajemen organik. Kita lanjut, ini pembahasan terakhir, yaitu kendala penerapan organik agrikultur. Nah, di sini kita masuk pada kendala penerapan organik agrikultur. Di sini ada kelayakan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kelayakan manfaat organik penerapan praktik pertanian organik telah dipertanyakan oleh banyak pihak dengan derajat yang berbeda. Yang lain mengungkapkan bentuk kritis yang lebih ringan berdasarkan pada kekhawatiran bahwa tidak semua strategi pertanian organik dapat diterapkan secara global dan tanpa adanya penyelesaian lokal. Dan karena kurangnya koherensi ini, mereka menyarankan bahwa pendekatan ini sebenarnya dapat menyebabkan memburuknya masalah. Nah, di sini seperti studi kelayakan dari organik agrikultur ini dipertanyakan beberapa orang seperti itu. Ini menjadi kendala untuk organik agrikultur. Nah, di bagian produktivitas tenaga kerja, saat menilai keberlanjutan sosial ekonomi dari usaha pertanian, produktivitas tenaga kerja juga merupakan indikator kunci. Pertanian organik meskipun berkinerja lebih baik dalam hal efisiensi energi, umumnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja daripada yang konvensional, berkisar dari 10% hingga 90%, secara umum sekitar 2%, dengan nilai yang lebih rendah untuk pertanian organik dan pertanian campuran, dan input tenaga kerja yang lebih tinggi untuk pertanian hortikultura. Sepertinya di sini kendalanya ada di kelayakan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia untuk jangka panjang, diperlukannya adanya suatu alternatif yang baik di dalam pengembangan pertanian organik. Berarti dalam pertanian organik ini terbanyak pembangunan dan kebutuhan untuk pemenuhan agar organik agrikultur ini terjadi gitu. Tetapi saat menerapkan pertanian organik tersebut, kita mengalami kendala. Nah, kendalanya apa? Jika kita mengarahkan petani menerapkan pertanian organik, tetapi tidak mampu memberikan jaminan dan bukti nyata terhadap peningkatan harga dan pendapatan petani, pasti mereka sulit untuk menerapkan usaha tani organik tersebut. Di sini kendalanya itu terhadap peningkatan harga dan pendapatan petani. Jadi pendapatan petani ini tidak sesuai seperti itu. Maka usaha tani tersebut akan menjadi terkendala. Sedangkan petani kita itu tidak mendapatkan harga dan pendapatan yang sesuai oleh kerja mereka. Pada dasarnya, dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan, peranan masyarakat lokal sangat penting. Karena itu, kearifan lokal yang telah dimiliki oleh nenek moyang kita dalam melakukan kegiatan usaha tani. Nah, di sini ada solusi yang diberikan, yaitu solusinya dalam penerapan pertanian organik adalah perlu upaya khusus dalam merubah paradigma berpikir petani dari pendekatan pertanian untuk meningkatkan produksi menjadi pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis atau usaha dan keuntungan, serta pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture, memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna sehingga siklus-siklus ekologis dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Berarti di sini kita mengubah mindset para petani kita ubah mindsetnya untuk lebih mencari usaha gitu, menimbulkan ide-ide agar mendapatkan keuntungan.
Oke teman-teman, kita masuk pada penutup. Nah, di sini saya mencantumkan kata motivasi anak petani yang mana untuk para anak milenial yang sekarang. Dear milenial, jangan malu bercita-cita menjadi petani, karena saat ini petani modern juga bisa menghasilkan omset miliaran. Tidak ada yang salah menjadi seorang anak petani, yang salah itu pola pikir kita yang merasa minder dan tidak membanggakan profesi paling mulia di sedunia. Kapanpun dan dimanapun sobat kesongsongan berada, jangan lupa bahwa kita semua hidup karena adanya profesi petani. Jadi banggalah menjadi seorang anak petani yang menjadi pahlawan bagi kehidupan. Oke, see you next time teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.